Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Kali ini Mimin akan terjemahin novel yang berjudul Kepunahan yang Mulia Abadi, yang ditulis oleh Pedeler, dengan karakter utama bernama Ye Feng. Bab 1, Kotak Cahaya Bulan. Ye Feng kembali ke rumah dengan lesu. Ujian masuk perguruan tinggi 3 hari akhirnya berakhir, dan 3 hari penyiksaan, 3 hari yang tak tertahankan. Jelas merupakan 3 hari tersulit dalam hidup Ye Feng. Melihat setiap pertanyaan di kertas ujian yang tampak akrab tetapi sedikit acuh tak acuh, Ye Feng merasa bahwa keuntungan terbesar dari karir sekolah menengahnya selama 3 tahun adalah dia akrab dengan pertanyaan-pertanyaan ini, dan itu hanya wajah yang akrab. Xiao Feng kembali. Lelah, cepat istirahat. Melihat Ye Feng kembali, ibunya melangkah maju untuk peduli. Bu, aku lelah, aku akan berbaring sebentar, dan kamu tidak perlu meneleponku untuk makan malam. Ye Feng tahu bahwa urusan keluarganya tidak berjalan dengan baik, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi ibunya, jadi dia hanya mengunci diri di kamar. Buah dan minuman di lemari es. Yah, begitu. Ledakan. Pintu ditutup dengan lembut dan Ye Feng melemparkan tubuhnya ke tempat tidur. Aduh, Xiao Feng, ada apa? Suara perhatian ibu datang dari luar. Klak, tidak apa-apa. Ye Feng menyeringai dan berbaring di tempat tidur, dan ditangkap oleh tas yang baru saja dilemparkan ke tempat tidur. Apa yang sangat sulit? Ye Feng mengambil tas itu dan membukanya untuk melihat bahwa itu adalah papan tulis hitam kecil, panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm, dengan bulan cerah digambarkan di kedua sisi papan kecil. Sial, itu bohong di internet. Jangan salahkan Ye Feng karena mengutuk. Ini adalah kotak harta karun cahaya bulan, yang dia beli dari internet. Dalam 3 tahun sekolah menengah, Ye Feng telah kecanduan internet, memastikan bahwa dia menutup telepon selama lebih dari 10 jam sehari, dan ponselnya online selama kelas, tetapi Ye Feng jarang bermain game, tetapi terobsesi dengan novel online, fantasi apa budidaya perkotaan. Sungguh, lihat semuanya. Ye Feng sering tertarik dengan semua jenis penyeberangan aneh, dan sering berfantasi bahwa dia bisa menyeberang ke dunia lain seperti kaki babi dalam sebuah novel, dikelilingi oleh wanita cantik dan adik laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil kotak harta karun cahaya bulan, Ye Feng dengan santai melemparkannya ke atas meja dekat jendela. Sungguh hal yang menipu, konon kotak harta karun cahaya bulan ini sangat ampuh. Dan yang bisa membuat orang kembali ke 10 hari yang lalu itu lucu. Syarat pemicunya ternyata boro-boromi. Ye Feng memegang psikologi mencobanya dan membeli model dengan harga 100 yuan. Setelah menerima kotak harta karun cahaya bulan, Ye Feng mencoba berkali-kali, meneriaki kotak harta karun cahaya bulan berkali-kali seperti orang bodoh. Selain mulut kering, perasaan terbesar Ye Feng adalah pusing. Murah benar-benar tidak bagus. Ye Feng, yang sedang berbaring di tempat tidur, berpikir dengan penuh kebencian. Jika dia benar-benar dapat kembali ke 10 hari yang lalu, maka dia akan dikembangkan. Pertama-tama, pertanyaan di kertas ujian sekolah menengah. Meskipun mereka tidak dapat melakukannya, tetapi mereka hampir ingat, jika mereka kembali ke 10 hari yang lalu, maka segera temukan seseorang untuk membuat jawaban standar. Universitas terkenal Senma. Bukankah itu semua awan mengambang? Kemudian cepatlah untuk memeriksa hasil lotre dalam 10 hari ini. Berusahalah untuk memenangkan 100 juta, dan jadilah siswa sekolah menengah yang telah menghasilkan kekayaan tercepat dalam sejarah. Tiba-tiba, Ye Feng tertidur dalam konsepsi artistik dikelilingi oleh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dan koin emas terbang di langit. Menurut kalender lunar, malam bulan purnama adalah 15, dan cahaya bulan seperti air diproyeksikan pada kotak harta karun cahaya bulan di sepanjang jendela, dan bulan yang digambarkan pada kotak harta karun tampaknya dirangsang oleh cahaya bulan di langit, dan juga memancarkan kilau samar.
Boro-boro Mi, Ye Feng yang malang masih memikirkan janggut ini dalam tidurnya. Ada rasa sakit yang membengkak di perut bagian bawahnya, dan Ye Feng tidak berada di tanah selama beberapa jam berbaring di tempat tidur, dan semburan urin membangunkannya. Melihat kotak harta karun cahaya bulan yang berkilauan dalam kabut, Ye Feng mengambilnya di tangannya dan tanpa sadar berbisik boro-boro Mi. Dengan keluarnya, boro-boro Mi, Ye Feng, cahaya di kamar tidur sangat bagus, dan cahaya yang menyilaukan membuat Ye Feng jauh lebih sadar. Situasi yang luar biasa. Cahaya membungkus Ye Feng di dalamnya. View. Ye Feng menghilang. Dan kotak harta karun cahaya bulan di atas meja juga kehilangan cahayanya dalam sekejap, menjadi redup lagi, dan menghilang bersamanya. Aku akan menghapus itu, tidak akan benar-benar menyeberang. Ini adalah tempat untuk pergi. Saya belum siap. Bisakah kamu menunggu nanti? Mencekikku, aku sedang terburu-buru. Ye Feng, yang terbungkus cahaya, berteriak. Ye Feng jatuh, hampir tidak mengompol di tempat, sungguh kotak yang rusak, tidak ada moralitas publik sama sekali. Kamu ingin jatuh ke kematianku. Petik 2. Ye Feng bangkit dan hendak berjalan ke kamar mandi, mendorong pintu dengan linglung, dan membeku di tempat. Tempat apa ini? Bukan rumah Anda sendiri. Kamar tidur Anda terbuka di sebelah kiri pintu adalah kamar mandi, dan yang terlihat adalah halaman yang luas dengan beberapa bunga dan tanaman yang tidak dikenal ditanam di halaman. Setelah waktu yang lama, Ye Feng mencubit kakinya dengan keras. Mendesis. Benar-benar menyakitkan, Ye Feng menyeringai sangat lamban. Ini bukan mimpi, penyeberangan benar-benar terjadi. Ada rasa sakit yang membengkak di perut bagian bawahnya, yang membuat Ye Feng tidak peduli dengan pemandangan di depannya, dan buru-buru mencari tempat yang nyaman. Bersembunyi di balik sekelompok bunga yang mekar, Ye Feng dengan senang hati menaruh air. Di mana dia di sini? Ye Feng benar-benar tidak dapat menemukan hubungan apapun dengan rumahnya. Bukankah dia mengatakan kembali ke 10 hari yang lalu? Bukan. Tempat yang salah. Tuan muda, Anda melakukan hal-hal buruk di sini lagi. Berhati-hatilah untuk diketahui oleh tuannya. Anda akan merasa lebih baik. Suara manis terdengar di telinga Ye Feng. Bagaimana situasinya? Ye Feng berperang dingin, dan setengah dari niat urin yang tersisa dipaksa kembali. Cepat kenakan celana Anda dan lihat ke belakang. Aku akan pergi, cantik. Seorang wanita cantik merah muda kecil berdiri di depan Ye Feng, 15 atau 16 tahun. Siapa nama kecantikannya? Saya Ye Feng, senang bertemu dengan Anda. Petik 2. Ye Feng benar-benar mengabaikan keburukan barusan, mengerahkan keterampilan ilahi tanpa wajah dan tanpa kulit, dan melangkah maju untuk berbicara dengan kecantikan kecil itu. Klak, jahat Tuan Muda. Anda selalu sampai pada trik ini, dan Anda tidak tahu bagaimana mengubahnya. Si cantik kecil tersenyum, dan tiba-tiba ada mata air yang cemerlang, dan senyum menyentuh membuat bunga-bunga di sampingnya kehilangan warna. Ye Feng tampak lamban, dan sepertinya air liur masih mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengetahuinya. Tuan muda, jangan melihat orang seperti ini, Anda akan malu. Mendesis. Ye Feng menelan ludahnya tanpa gambar apapun, tetapi matanya tidak meninggalkan tubuh kecantikan kecil itu. Tuan muda, jangan khawatir, Xiao Yu akan menjadi orangmu cepat atau lambat. Tetapi Tuan Tua berkata, sebelum kamu berhasil menyempurnakan Qi, kamu tidak diizinkan untuk menghancurkan tubuhmu. Dan ketika kamu menjadi seorang kultivator sejati, Xiao Yu akan bergantung padamu. Situasi seperti apa? Ye Feng hanya mengerti kalimat terakhir, dan sisanya secara otomatis disaring. Tuan muda, jangan bodoh, hari ini sangat penting. Tuan tua memerintahkan agar Anda tidak boleh terlambat. Saya akan melayani Anda untuk mengganti pakaian Anda. Gadis bernama Xiao Yu menyeret Ye Feng kembali ke kamar tidur dan mulai mengganti pakaian Ye Feng dan mencuci. Mencium aroma samar di tubuh Xiao Yu, hati Ye Feng berdesir. Dalam 20 tahun, tidak ada gadis yang begitu intim dengannya. Nah, ini hampir tidak bisa dianggap penuh kasih sayang. Tetapi Ye Feng pasif.
dan tubuhnya disentuh oleh tangan Xiao Yu ke atas dan ke bawah. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai stroke. Pada kenyataannya, Xiao Yu sedang berganti pakaian untuk Ye Feng, dan membelai hanyalah pikiran Ye Feng. Bagaimana, Tuan Muda, ini cukup puas. Xiao Yu mendorong Ye Feng di depan cermin. Aduh, Ye Feng berteriak. Ada apa, Tuan Muda? Xiao Yu bertanya dengan penuh semangat. Siapa saya dan di mana ini? Ye Feng meraih bahu Xiao Yu dan mengguncangnya. Swoosh! Xiao Yu tersenyum. Tuan Muda, Anda akhirnya mengubah trik Anda hari ini. Bukan lagi trik lama yang sama. Xiao Yu, cepat katakan. Tempat apa ini dan siapa aku? Ye Feng menatap Xiao Yu. Orang di cermin itu agak mirip dengan dirinya sendiri. Tapi itu hanya mirip, bukan orang yang sama-sama sekali. Ye. Puncaknya tercengang. Mungkinkah dia menjadi orang lain setelah menyeberang? Oke, Tuan Muda. Jangan membuat masalah. Sudah terlambat untuk membuat masalah lagi. Xiao Yu melepaskan tangan dari bahunya. Ye Feng dengan tegas meraih Xiao Yu. Katakan dengan cepat, siapa namaku? Petik 2. Tuan Muda, Anda menggaruk saya. Ye Feng menemukan bahwa tangannya terlalu keras karena dia terlalu bersemangat, yang tidak sejalan dengan gayanya memperlakukan wanita cantik. Nama Anda Ye Feng, ini adalah keluarga Ye di Qianzu. Dan kegiatan yang akan Anda ikuti hari ini adalah persidangan anak-anak di antara 5 keluarga besar, mempersiapkan seleksi untuk memasuki Sekte Wang Hai. Xiao Yu berkata, Tuan Muda, apa lagi yang Anda inginkan? Bertanya, yah, itu hilang. Informasi ini cukup untuk dicerna Ye Feng untuk sementara waktu. Ye Feng mengikuti Xiao Yu ke kamar tuannya, mendorong pintu masuk. Ye Feng terkejut saat melihat tuannya. Kamu adalah ayahku. Orang di depannya terlalu mirip dengan ayahnya. Perbedaannya adalah orang ini memiliki momentum yang tak terlukiskan, yang tidak dimiliki ayahnya, dan perbedaan penampilannya sangat kecil. Omong kosong, apakah kamu ayahku? Orang tua di seberang berpura-pura marah. Ye Qingyun memandang Ye Feng, anak ini pandai dalam segala hal, tetapi kepribadiannya tidak stabil, dan dia biasanya tidak memiliki bentuk positif untuk melakukan beberapa tindakan aneh, dan dia memiliki semacam tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Tapi Ye Feng tidak menyebalkan, dan terkadang dia sangat menarik. Ye Feng, bagaimana persiapanmu? Hari ini adalah kesempatan langka bagi keluarga Ye kita. Karena ayahku tidak memiliki fisik kultivasi, mengakibatkan kekalahan keluarga Ye. Untungnya kamu bisa berkultivasi. Ayah telah menaruh semua harapannya padamu, tetapi kamu tidak bisa mengecewakan ayah. Petik 2. Ye Qingyun menatap Ye Feng dengan penuh kasih. Sejak didirikan, keluarga Ye telah mendukung keberadaan keluarga dengan kultivator. Tetapi ketika datang ke tubuh Ye Qingyun, itu telah benar-benar berubah. Tubuh Ye Qingyun tidak memiliki fisik kultivasi, dan tidak dapat memiliki kultivasi apapun, menyebabkan keluarga Ye jatuh dari 5 keluarga besar di Qianzu sampai akhir dalam satu gerakan. Jika bukan karena lelaki tua legendaris yang menjaga kota, saya khawatir keluarga Ye akan disingkirkan dari 5 keluarga besar sejak lama. Orang tua itu adalah leluhur Ye Qingyun. Dikatakan bahwa kultivasinya sangat tinggi, tetapi dikatakan bahwa dia belum muncul selama beberapa dekade, dan dikabarkan bahwa dia telah berkeliling dunia dan mengejar alam yang lebih tinggi. Tetapi Hui masih ada, jadi kekuatan lain tidak berani melawan ide keluarga Ye. Jika tidak, dengan tubuh kecil Ye Qingyun yang lemah, dia akan menghancurkan keluarga Ye sejak lama. Ye Qingyun telah berhati-hati selama 20 tahun, dan dia tidak berani bersantai sedikit pun. Jangan sampai warisan keluarga yang diturunkan oleh leluhur dihancurkan di tangannya, dan kemudian dia akan benar-benar malu dengan leluhur dan leluhur. Tetapi untungnya, putranya Ye Feng bersaing dan sekali lagi memiliki sistem kultivasi. Keluarga Ye akan segera makmur. Buku baru diunggah, harap perhatikan dulu. Bagus untuk dilanjutkan nanti.